Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Maka dari itu, saya Amelia Rizky Cahyadi Putri, NPM 2240403030. Halo, nama saya Reihana Dita dengan nomor pokok mahasiswa 2240403023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazalan Dika dengan NPM 2240403028. Perkenalkan, nama saya Lemia Putra dengan NPM 22404030029. Hai, perkenalkan nama saya Felix Natawijaya, NPM 2240403034. Di sini saya akan membahas peran pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian dibagi menjadi 3, yaitu sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai regulator. Pemerintah sebagai produsen. Mengapa sih pemerintah harus melakukan kegiatan produksi? Jadi kegiatan produksi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat demi terciptanya kemakmuran masyarakat. Contoh peran pemerintah sebagai produsen ialah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pemerintah berperan juga sebagai konsumen. Pemerintah membutuhkan barang ataupun jasa. Dapat kita ketahui bersama bahwa rumah tangga pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi. Pemerintah memiliki peran dalam pengatur perekonomian. Juga pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dengan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Contoh dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ialah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Pemerintah juga berperan sebagai regulator atau pengatur perekonomian, yaitu berperan dalam menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Contohnya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Peran pemerintah sebagai regulator merupakan bentuk dari mengatur perekonomian untuk menyejahterakan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan. Dalam menjalankan perannya, pemerintah terus berupaya menciptakan perekonomian yang adil dan merata bagi setiap lapisan masyarakat. Oke, di sini saya akan membahas tentang fungsi fiskal. Di fungsi fiskal sendiri terdapat 6 fungsi. Yang pertama ada fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Yang pertama ada fungsi otoritas. Fungsi otoritas artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan, artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Selanjutnya ada fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta rasa aktivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kelima ada fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk alat yang bertujuan memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan finansial dan perekonomian dari negara tersebut. Yang keenam ada fungsi distribusi, yaitu kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu anggaran. Dari pengertian, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Penyusunan anggaran itu yang optimal untuk suatu kebijakan, pemerintah perlu kembali mempertimbangkan optimasi alokasi sumber daya dan optimasi koordinasi lembaga.
Dan penyusunan anggaran juga perlu mengakomodasi berbagai skenario perekonomian yang akan dihadapi, seperti boom, normal, hingga krisis pada periode fiskal mendatang. Perhitungan pendapatan negara menjadi tugas eksekutif dan legislatif, fokus dengan koordinasi dengan eksekutif dalam pembahasan rencana belanja. Dan ditekankan prinsip bahwa asumsi makro merupakan variabel dasar perhitungan sebagai input perhitungan anggaran. Saya akan melanjutkan materi sistem anggaran Indonesia. Sistem anggaran di Indonesia memakai sistem anggaran daerah dan terpusat. Pada masa Orde Baru, sistem anggaran merupakan sistem anggaran terpusat yang dimana semua anggaran terdapat di APBN. Akan tetapi, pada masa reformasi, diberlakukannya kebijakan ekonomi daerah yang pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk mengatur anggarannya sendiri. APBN disahkan langsung oleh Kementerian Keuangan, sedangkan APBD disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, sistem anggaran di Indonesia ialah sistem anggaran terpadu. Lanjut, ada stabilisasi otomatis. Stabilisasi otomatis adalah jenis kebijakan fiskal yang dirancang untuk memperlancar fluktuasi kegiatan ekonomi suatu negara melalui operasi normal tanpa persetujuan tambahan tepat waktu dari pemerintah atau pembuat kebijakannya. Di sini saya akan melanjutkan sedikit mengenai penjelasan yang sudah dibahas sebelumnya. Faktor stabilisasi otomatis yang paling terkenal adalah pengenalan bertahap pajak perusahaan dan pendapatan, dan rezim transfer seperti pengangguran dan jaminan sosial. Stabilisasi otomatis disebut demikian karena berfungsi untuk menstabilkan siklus bisnis dan secara otomatis dipicu tanpa tindakan pemerintah lebih lanjut. Stabilisasi otomatis dirancang untuk melawan guncangan atau resesi ekonomi negatif. Kebijakan ini mengambil lebih banyak uang dari perekonomian, seperti pajak selama periode pertumbuhan ekonomi lebih laju atau pendapatan yang lebih tinggi. Mereka memasukkan kembali lebih banyak uang dalam perekonomian dalam bentuk pengeluaran pemerintah atau pengembalian pajak ketika aktivitas ekonomi melambat atau pendapatan turun. Ini bertujuan untuk melindungi perekonomian dari perubahan siklus. Selanjutnya, hubungan antara keempat materi yang sudah dibahas sebelumnya. Salah satu peran pemerintah yang sudah dijelaskan yaitu sebagai regulator, yaitu berperan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satunya itu kebijakan fiskal, di mana salah satu fungsi kebijakan fiskal yaitu menjaga stabilisasi ekonomi. Untuk hal tersebut, pemerintah Indonesia menggunakan sistem anggaran terpadu yang bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akhir sudah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.